Hai guys, welcome back to FK Channel dalam program favorit semua orang Medan, Spicy Ghost Stories. Spicy Stories. Udah lama kali aku gak ngomong ini, 2 tahun hiatus ya guys. Jadi mungkin pada banyak yang nanya-nanya sampai sekarang, sampai detik ini banyak yang DM ke saya menanyakan SGS kapan balik dan bertanya kapan sih, kenapa sih SGS itu kemarin hiatus. Itu banyak banget loh gosip, banyak banget rumor karena episode terakhir kita itu agak sangat-sangat menyeramkan. Cuman saya di sini klarifikasi, tidak ada hubungan dengan mistis-mistis ya guys. Jadi kemarin kita hiatus itu purely emang karena tim kita itu memutuskan untuk memberhentikan program, dan juga kebetulan videografer kita tahu kan yang si Louis itu. Nah, dia mau hijrah ke Jakarta, jadi dia mau meniti karir di situ. Makanya dia kebetulan balik di Medan dan dia mengatakan bahwa dia kangen dengan SGS. Ya udah deh, kita buat special episode, dan karena special episode harus ada 2 tamu yang spesial juga. Paling difavoritin di seluruh episode-episode yang ada di SGS hanya 2. Yang pertama kita punya mama kita, dan memang sudah mama beneran. Oh iya beneran. Dan memang sudah mama iya, beneran ya. Karena kemarin ya. Waktu status 2 tahun lalu dia belum mama beneran, masih dalam keadaan ini. Iya, benar. Ya, masih dalam keadaan berisi, tapi sekarang akhirnya anaknya sudah dilahirkan. Dan dia adalah Rena. Semangat kali ya. Tepuk tangan. Dan sebelah kanan kita, kalian pasti udah tahu kemarin dia sempat menjadi favorit karena di episode kita itu lumayan banyak banget viewsnya pada saat dia membawa bonekanya, kemudian juga menggambarkan situasi di lantai 3 kemarin. Dan dia sekarang balik lagi untuk memeriahkan special episode kita. Kebetulan hari ini adalah hari Halloween. Jadi ini kita shootnya memang sebelum Halloween, tapi kita upload di Halloween. Dan sesuai dengan tradisi, kalau Halloween itu kita harus kasih yang seram-seram. Dan sebelah kanan saya adalah Randy Raharja. Randy, apa kabar? Baik. Kita tanya live update dulu kali ya, sebelum kita lanjut makan-makan dulu. Rena dulu deh. Rena, apa yang terjadi selama 2 tahun ini dalam kehidupan kamu? Oh, dalam kehidupanku banyak sekali pastinya. Dari mulai perubahan, sekarang sudah jadi seorang mama. Selamat dulu ya. Thank Kemudian you. congrats. Thank Anak you. perempuan, laki-laki? Perempuan. Anak perempuan. Yang ternyata seperti mamanya. Oke. Dan mamanya udah kita tahu ya bagaimana tingkat sensitivitasnya. Di sini gini loh guys, aku jujur aja ya, memang banyak banget yang nonton kita itu kebetulan juga sensitif dan memang juga punya. Oke, ada yang bunyi tadi di belakang. Baru mulai kan? Baru mulai. Iya. Udah lama aku gak merasakan ini. Jadi banyak yang confirm bahwa apa yang dilihat Rena itu emang benar. Termasuk juga Randy. Apa yang dilihat Randy itu juga dikonfirmasi oleh viewers kita. Jadi memang legit dua-duanya ini harus diacungin jempol kalau untuk urusan yang berhubungan dengan dunia itu. Oke. Kemudian gimana? Sibuk jadi ibu saja atau? Tetap biasa, kan kita sama ya pekerjaannya. Yeah. Ya, sering bertemu. Tetap nyanyi, tetap jadi event planner juga, tetap jualan makanan juga. Dan makanannya sampai sekarang masih sampai laris sekarang manis. Masih puji Tuhan masih laris manis. Amin. Berkat SGS juga waktu itu ada beberapa episode yang aku bawa makanan sendiri kan. ya. Bahkan sampai hari ini banyak banget yang kayak jadi pelanggan tetap gitu. Oh, best. Mantap. Tapi kalau dunia spiritual masih makin aktif atau makin mereda? Sebenarnya karena masih banyak mengurus anak, ya maksudnya nyambi ya sambilan kan. Jadi kayak sedang menurun. Sedang menurun. Tapi somehow malah ketika melahirkan anak jadi lebih sensitif. Oke. Dan anakku juga ternyata seperti aku. Walaupun mungkin orang bilang kan gini ya, kalau anak-anak ya wajar ya. Anak-anak biasanya karena masih pure, pasti kan kata orang mostly balita pasti ya. semua begitu. Tapi yang aku lihat anakku tipikalnya seperti aku, agak beda memang. Oke. Seperti memang ada potensi ke arah sana.
Oke, intinya nanti detailsnya dia akan cerita. Dia ada cerita berhubungan dengan anaknya itu. Oke, Randy. Hai kok. Apa kabar? Baik. Gimana selama 2 tahun? Istirahat panjang. Istirahat panjang. Benar, istirahat panjang. Aku kalau misalnya kalian ada ikutin Instagramnya mungkin tahu juga lah ya beberapa kisah tragedi dia yang terjadi selama 2 tahun ini. Tapi intinya he's back now. Dia Dan akhirnya. ini juga aku perdana tampil ke publik. Wih, thank you banget loh. Ya, sama-sama kok. Bonekanya masih ada? Masih. Oke, Masih terawat dengan baik, masih ditempati dengan baik. Berapa ya kemarin jumlahnya? 31. 31 sampai sekarang ada 31. Masih ada jumlah segitu. Oke, dan gimana untuk kegiatan dunia spiritualnya masih? Masih aktif, lebih banyak pendekatan diri dengan Tuhan, terus bisnis juga masih jalan baik. Oke, good lah. Kalau begitu guys, tanpa kita mengelur waktu lagi sebelum kita cerita, kita makan dulu ya isi tenaga karena jujur ini waktu pertama. Iya, jujur. Ini aku sendiri waktu tadi pas duduk, mendudukkan diri saja sudah langsung ngerasa vibes-nya beda. Masih baru masuk. Iya, masih baru masuk. Vibes-nya udah Udah beda. sesak pengen muntah. Ya, jujur waktu kemarin kita shoot konten lain selain SGS nggak ada rasa seperti ini. Entah kenapa, apa karena mereka berdua sehingga energinya itu langsung kayak shifting, berubah menjadi sesuatu yang sangat-sangat dahsyat di sini. Tapi aku sendiri pribadi aku ngerasa berat, apalagi di bagian sini. Bagian dada. Jadi kayak napasnya itu agak berat, terus belakangku ini juga berat di sebelah sini. Dan Rena juga sama ya kayaknya. Karena sejujurnya ya Ren, dari awal tadi kita sebelum mulai ini di belakang kita tuh udah banyak banget Kedatangannya itu ditunggu. Oke, Bahkan baik. tadi waktu Koko ngomong pertama langsung tuh ada suaranya kan? Ya, apakah mereka kangen? Mungkin ya, bisa jadi. Oke, ya udah kita alihkan fokus dulu ke yang seram-seram. Kita makan dulu karena kebetulan hari ini episode kali ini spesial banget. Hari ini kita memiliki satu provider makanan yang emang menurut aku itu lagi baru banget di Medan dan sekarang lagi viral. Apalagi di Indonesia sekarang lagi happening banget makanan-makanan dari China ya. Dan di Medan sudah hadir. Namanya adalah Wang Yi. Jadi aku buka-buka dulu contekanku ya supaya menunya nggak salah. Di tengah aku ini yang paling gede ini adalah ikan panggang lada hijau pakai kerapu merah. Dan tadi sebenarnya udah melepuh-melepuh karena apinya sudah padam. Ini sekarang sudah reda dia. Tapi pada saat nanti di B-roll kalian bisa lihat sendiri ya, asapnya itu benar-benar luar biasa melepuh. Kemudian yang sebelah ini Oriental Black Pepper Chicken, ayam lada hitam dimasak dengan batu khas dari Tiongkok. Pernah lihat gak sih mukbang Tiongkok yang ala-ala di TikTok itu loh, yang makan batu itu? Nah ini mereka juga udah ada. Kemudian ada tumis babi paprika. Ini Hunan Pork Stir Fry. Setelah itu ada braised pork with dried tofu yang sebelah sini. Dan kemudian juga ada stir fried green beans ataupun tumis buncis. Kalau begitu mari kita makan. Ya sudah, yuk kita cicip-cicip boleh ya. Mau pakai nasi? Nggak selera makan ya kayaknya ya kamu ya, karena sudah ada berat. Tapi nggak apa-apa, biar yang di rumah ngiler. Aku tetap selera makan kok, tenang aja. Itu nggak ngelihat. Aku nggak ngelihat tapi cuma ngerasa. Ini ya guys, kita makan dulu yang pertama. Kamu mau coba yang mana? Aku yang coba yang mana. Jadi kita bagi tugas aja. Kamu seleranya pengen yang mana? Bebas. Paling sebelah-sebelahan lah ya. Aku coba kerapunya, Rena makan di sini, Randy makan sini. Oke? Cocok Meong? Ya udah kalau begitu mari kita dig in. Pakai sumpit atau pakai sendok? Pakai sumpit. Sumpit? Ya. Oke. Baik guys, langsung saja kita coba kerapunya. Oke guys, kali ini aku mau cobain ikan panggang lada hijaunya. Kalau dari bumbu-bumbunya sih emang otentik Tiongkok banget ya guys. China abis. Jadi China itu kan memang terkenal dengan chili oil mereka, terus juga cabai-cabai mereka dan daun ketumbar ya. Kita coba. Enak loh, serius. Memang pedasnya Tiongkok itu beda dengan pedas Indonesia guys. Jadi dia kayak pedas lada gitu. Jadi kayak
waktu masuk itu ke dalam mulut itu langsung dar-der-dor gitu loh. Kayak dia nggak nunggu waktu 1-2 second gitu masuk itu langsung bam gitu. Ketahuan kalau ini pedes gitu. Dan ini kuahnya. Satu-satu kan? Nah, coba punyamu. Punyamu dry tofu ya tadi ya? Iya. Nggak bisa, soalnya berasa. Enak. Dan ini kalau kalian perhatikan itu pakai samcan ya guys. Samcan ya? Ya, daging samcan, pork belly gitu. Jadi pork belly-nya itu diiris tipis-tipis. Terus juga pakai jamur ya ini kayaknya ya. Yes, pakai jamur guys. Si Randy udah nggak fokus. Pakai jamur. Ini kita belum mulai loh, serius ini belum mulai loh guys. Ini udah. Rasa makanannya beda hari ini. Kenapa? Agak beda ya? Enak, makanannya enak. Pemandangannya nggak enak, bukan kalian ya. Benar-benar. Oke, nanti kita. Beberapa episode di sini baru sama Randy yang kayaknya pressure-nya paling tinggi. Jadi rasa dari bawah itu uapnya naik ke atas leherku ke. Oke, kayak mencekik gitu ya. Oke, kamu tumis babi paprika. sebagai paprika. Oke. Bagaimana rasanya, Bu? Pedasnya pas. Pas ya. Aku nggak peduli sih, aku tetap lapar, jadi aku makan aja ya guys. Ya, aku maaf ya Randy. Iya, makan nggak apa-apa Rena. kok. Aku bukan apa-apa. Nanti kalau misalnya makin berat, aku makin nggak ada tenaga guys. Aku dari pagi belum makan, puasa. Makan. Jadi setelah Rena makan itu aku coba yang ayam black pepper ya. Nah ini yang di batu-batu tadi guys. Batunya jangan sampai ketahuan. Jangan. Itu diisep-isep aja. Pakai bawang putih guys, enak banget. Dan paprika aja itu pakai lada hitam gitu. Ayamnya juicy. Dan kita coba yang buncis ya. Dan ini beneran nggak mau makan. Iya makan, nggak apa-apa. Dipersilahkan dengan tuan rumah makan dulu. Aduh, Pertama enak kali banget dalam deh. sejarah aku gemetar loh. Belum apa-apa ya. Buncisnya woi. Buncisnya garing banget. Pakai irisan daging cincang. Terus ditumis gitu guys. Jadi wok hei-nya itu berasa. Ada asap-asap gitu. Smoky flavornya dapat. Ini pas banget di depan mata aku, di pojokan itu dari tadi. Makanya aku juga nggak konsentrasi. Distracted. Bukankah begitu Randy? Enak. Ya udah, kalau begitu sepertinya memang kita harus memulainya. Kalau enggak nanti ini akan makin berat dan kita akan makin susah untuk buat konten ini. Tapi aku akan tetap makan sambil mereka cerita. Oke guys, kalau begitu Minum boleh ya? boleh. Oh ya, minum dulu benar. Minum. Spicy Ghost Stories kita mulai dari sekarang. Oke guys, sekarang balik lagi ke Spicy Ghost Stories Dark Mode. Setelah kita menikmati makanan, kali ini kita akan mulai cerita, ya. Tapi jujur ini lumayan berat bagi kami bertiga. Dari tadi kami itu struggling sekali dari awal syuting sampai dengan sekarang. Aku nggak tahu apakah karena aku membawakan double power lah ceritanya ya, Reina sama Randy. Jadi kayaknya energi yang dirasakan di ruangan ini benar-benar dahsyat sekali. Beratnya itu berat seberat-beratnya. Sampai kami itu makan itu agak susah untuk makan. Tapi it's okay. Show must go on, ya. Jadi kita harus tetap demi kalian kita lanjutkan. Rena, Ya. oke baik kita cerita langsung kali ya. Tapi sebelum cerita mungkin kamu ceritakan keadaan di ruangan ini dulu boleh supaya mereka mengerti apa yang kita alami sekarang. Oh, boleh. Makanya tarik nafas dulu kali ya. Kayaknya selama syuting SGS di sini. Aku sambil makan ya guys. Nah. Ini adalah salah satu momen yang paling pressure-nya paling besar. Padahal ini kita belum di lantai 3 ya guys. Ini masih di studio. Memang kita sengaja pilih jangan yang langsung level tinggi. Tapi ini aja udah. Dan ini pertama kalinya aku sampai gemetar. Gemetarnya itu bukan karena takut atau apa ya. Tapi karena memang energi yang ada itu di sekitarnya kita itu terlalu besar.
terlalu banyak gitu. Jadi kayak menarik energi, apalagi terutama kayak ada Randy. Iya, benar. Jadi itu kayak menarik mereka. Jadi mungkin yang saat ini ada di ruangan ini bukan hanya dari kami berdua, bukan hanya dari rumah ini, tapi mungkin dari sekitar rumah ini yang tahu, yang mengetahui, melihat. Jadi kayak sekarang tuh di sini tuh jadi kayak center of attention-nya mereka gitu loh. Jadi ceritanya kayak ada pertunjukan di sini, semuanya ngumpul. Pada pengen jadi penonton. Berat banget. Dan boleh tahu sosok yang paling kelihatan di sini apa? Oke. Yang dari tadi ya, aku sama Randy sampai kayak aduh ini bahaya nih. Yang pertama itu di sebelah kanannya Randy, belakang, agak pojok tuh tinggi banget, tinggi besar, dan taringnya panjang. Taringnya panjang sekali. Dia itu kayak sosok orang yang sudah lumayan tua, tapi badannya tuh tinggi besar. Aku nggak berani sering-sering lihat karena itu bola matanya hampir keluar gitu loh. Oke. Bisa ini dibayangkan kan maksudnya gimana sosoknya. Dan sosoknya itu bersahabat atau tidak? Sepertinya kurang bersahabat, tapi aku nggak bisa bilang juga itu maksudnya jahat atau punya niat yang tidak baik. Kita nggak tahu karena di sini semua udah all over the place, maksudnya kayak ya udah semua aja di sini, nggak tahu overwhelmed ya. Iya, udah benar-benar overwhelmed. Udah gitu yang di audience di pojok sana, di kanan, di atas itu dari tadi ya sosok yang tinggi besar juga. Yang itu apakah itu teman dari yang duduk di belakang siapa tadi? Wycliffe ya. Wycliffe itu tadi yang di belakang dia itu ada duduk tanpa kepala. Oke. Tanpa kepala, jadi bayangkan itu dari leher cuma sama badan duduk, terus tapi badannya gerak-gerak gini. Oke. Badannya gerak-gerak gini, kamu jangan termenung yang di tengah. Dia ngeliatin kita cerita. Iya kan? Dia badannya gerak-gerak gini. Nah yang tinggi besar di sudut itu, apakah mungkin itu kepalanya kali, Randy? Coba. Atau itu sosok yang berbeda? Soalnya berbeda. Tidak kelihatan wujud dari tengah ke bawah itu tidak. Itu berbulu kayaknya. Gelap. Apakah gelap, itu tidak terlihat. Mas Gun? Bukan. Cok, ini sosok ini apakah sosok yang baru atau yang kau waktu kemarin? Kalau yang tinggi besar ini itu sosok yang kemarin. Yang besar kan? Iya, benar. Iya. Terus yang di samping Randy yang tadi aku cerita itu memang kayaknya itu bawaan Randy deh, yang pakai taring. Jadi aku tidak mau banyak terlalu melihat karena itu sudah lama sama kamu kayaknya. Mengikuti budaya lah. Iya, mengikuti budaya. Okay. Terus di sebelah kiri depan kita, tapi agak ke kiri, ya kan? Itu banyak sekali kayak manusia tapi ukurannya agak pendek. Mini. Agak mini. Oh, berarti masih ada dong. Masih ada, iya. Itu yang kemarin punya guys. Kurcaci gitu kan? Iya, benar. Tapi mukanya tua kan? Bener banget. Berarti yang kemarin. Iya, Bunian ya? Enggak. Kalau Bunian beda lagi. Katanya kakinya terbalik kan ya. Jadi ini benar-benar kayak kalau orang awam bilang kayak tuyul gitu. Tapi ini kan mukanya tua. Jangan dong. Tapi ini mukanya lebih tua. Itu bukan kayak muka anak-anak gitu, enggak sih. Cuman badannya yang agak pendek gitu. Itu rame banget di situ. Di belakangnya mereka itu udah kayak audiensnya kayak double ke belakang gitu. Nggak, ceritanya kayak nonton konser guys. Benar. Dan ini salah satu jadi yang kita itu Bruno Mars sama Ariana Grande dan juga yang baru datang siapa kemarin? Siapa sih? Coldplay ya. Oh, Coldplay. Coldplay. Yaudah, bercanda untuk mengalihkan fokus. Oke, kalau begitu, Rena cerita. Oke, aku pengalaman pribadi nih ya. Pengalaman pribadi. Kayaknya aku belum pernah cerita ini deh. Dan menurutku ini salah satu yang salah satu paling gongnya. Oke. Selama aku hidup di dunia spiritualan ini gitu kan. Jadi waktu dulu itu aku lupa tepatnya tahunnya itu tahun berapa. Aku pernah jalan-jalan ke Bandung. Dulu kan aku kuliah di sana ya, jadi pulang ke sini, jadi sering dong kangen Bandung biasa gitu ya. Jalan-jalan lah aku ke sana. Terus di sana itu kan banyak banget tempat pariwisata yang berbau apa sih? Peninggalan sejarah. Kayak ya Tangkuban Perahu, Lembang yang gitu-gitu lah ya kan. Nah, jadi di hari keberapa gitu
akhirnya karena bosan jalan-jalan di kotanya, kita memutuskan untuk ya pergi yang jauh-jauh lah, ke daerah Cimahi, ke Lembang, ke Tangkuban Perahu gitu-gitu kan. Nah, sampai di sana aku tuh tidak ada merasakan sesuatu yang sampai yang gimana-gimana banget. Karena udah saking sangat menormalisasi bahwa ya dimanapun aku pasti yang begitu-begitu tuh ada. Paling cuman kadang di beberapa tempat yang mungkin energinya lebih kuat, sosoknya lebih banyak gitu kan. Nah, kali ini aku kayak gak ada ngerasa yang terlalu gimana-gimana. Tapi pas kita jalan di Tangkuban Perahu dan kita mau menuju ke daerah yang agak puncak, di atasnya itu kayak kalau aku nggak salah masih ingat banget waktu itu ada kayak satu goa, bisa ada tempat mandi atau apa gitu. Tapi waktu masuk ke dalam itu tidak bisa sembarangan orang ke situ. Oh, harus ada izin. Harus ada izin, dan waktu itu kayak per berapa menit itu bergantian, itu kayak mereka itu punya jarak waktunya gitu. Maksudnya kalau habis yang ini masuk, nanti orang kedua boleh masuk tuh sekitar 1 jam atau 2 jam kemudian baru boleh masuk lagi gitu. Nah, akhirnya tibalah giliran aku dan teman-temanku. Ya kan, masuklah kami. Aku ngerasa itu kayak biasa aja sih, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi begitu keluar dari satu dia kayak kubah gitu, kayak kubah terus ada tempat mandinya tok dah gitu. Nggak ada yang gimana-gimana, ya kan? Begitu keluar dari tempat itu, aku langsung ngerasa kayak tubuhku ini lagi memikul sosok yang berat, itu berat banget gitu. Kayak nggak bisa dideskripsikan beratnya, kayak dibilang gendong anak, tapi kayak enggak, kayak benar-benar sampai gini, sampai aduh Tuhan, beratnya gitu kan. Tapi aku nggak bisa lihat sosok itu. Jadi kebanyakan orang-orang yang ketempelan itu tidak akan bisa melihat siapa atau bagaimana orang yang ditempel. Menempel dia ya. Makanya kayak aku pernah cerita ke Koko, yang kita dulu punya tim paranormal seperti itu, yang bisa melihat semua sisi yang ada di belakangku itu ya mereka. Sama dengan mereka yang bisa lihat itu ya aku. Maksudnya kita saling melihat. Berarti kamu tadi nanya si Randy, berarti karena kamu nggak bisa melihat, makanya kamu tanya Randy tadi. Benar sekali. Dan biasanya kalau yang nempel sama kita itu, mostly kita nggak bisa lihat. Kita nggak tahu sosoknya kayak apa, tapi tahu dan merasa. Tapi kalau kita ngeliat punya orang bisa. Makanya aku lihat punya Randy bisa. Nah, kayak tadi ini yang bawaannya Randy gitu kan. Oke, singkat cerita, keluar dari situ berat banget, pulang, baliklah ke hotel ya kan. Begitu istirahat malam itu kayak rasanya oke, mungkin ya positive thinking ya. Positive thinkingnya kayak kecapean. Apalagi kan itu tanjakan naik Tangkuban Perahu itu kan luas banget. Terus ada turunan, ada bebatuan, apa segala macam gitu-gitu. Nah, waktu malam-malam aku ada ke toilet, tiba-tiba ada suara yang menangis. Menangisnya itu bukan menangisnya nggak begitu. Nangisnya kayak terisak-isak gitu. Tapi kayak nggak panjang isaknya gitu, kayak gitu kan. Aku mikirnya apa aku yang salah denger, apa gimana, kenapa udah datang ya Pak ya. Iya, biasa kalau diceritain pasti orangnya datang. Iya, jangan ada yang melamun ya, karena hari ini luar biasa energinya. Terus kok aku denger gitu kan, aku ngerasa siapa ada yang nangis. Terus aku keluar dari toilet, aku lihat temanku udah tidur semua. Ya kan? Loh, nggak ada yang nangis. Dari mana suaranya? Nah, biasanya kita kan pasti benar-benar kayak cari tahu ya, penasarannya dari mana. Tiba-tiba, biasa ya kalau hotel tuh pasti ada kayak ada satu pojokan yang sofa, satu biji yang ada kayak lampu tidurnya, yang mungkin pun bahkan even kita nggak duduk di situ, tapi itu bagian dari kamar itulah begitu kan. Di samping Louis sudah kretek-kretek ya. Ya kan? Dia sudah merasa. Jadi duduklah si perempuan ini di situ. Jadi dia begini, ya, rambutnya panjang sekali, gini, ya kan? Dia duduk, terus dia gini. Awalnya kan nggak kelihatan. Begitu aku cari tahu, aku tutup mata, aku pengen banget ini siapa sih yang nangis. Jadi aku niatin gitu kan. Dia duduk di situ, aku lihat dia gini. Terus aku ngomong, kenapa? Ada perlu apa? Gitu. Karena maksudnya ya, kadang-kadang sosok seperti itu menunjukkan dirinya kan karena ada sesuatu hal. Benar. Ada sesuatu yang gak selesai. Betul. Entah itu memang mau menyampaikan sesuatu,
hanya sekedar aja atau memang ya dia mau minta tolong, kita kan nggak tahu. Kayak aku pernah cerita bolak-balik bahwa kadang-kadang tapi hal seperti itu perlu diuji. Ada juga yang memang itu random, sembarang, artinya ya memang roh-roh jahat atau roh-roh yang ada di tempat itu yang iseng yang memakai rupa orang. Ya kan, makanya kadang sering tuh kalau ada orang kan, aku kayak ngeliat nenekku lah, kayak ngeliat papaku lah, padahal udah meninggal. Nah itu belum tentu orang tua kita, belum tentu nenek kita. Bisa jadi makhluk-makhluk tersebut memakai rupa-rupa orang-orang yang kita kenal supaya menarik perhatian kita. Benar. Kalau kita nggak kenal, kita nggak akan notice, kita nggak akan peduli. Terutama untuk kayak orang yang kayak aku dan Randy, kalau mungkin kami rasa itu adalah sesuatu yang daily kami lihat ya udah biasa banget ngeliat kayak gitu, kayak ya udah. Tapi somehow kalau tiba-tiba dia nunjukin kayak ini kan mirip papaku yang udah meninggal, itu pasti lebih menarik perhatian kan. Benar. Nah si perempuan ini aku nggak kenal, tidak pernah lihat sebelumnya, dan aku tanya ada apa, mau apa gitu. Dia nggak ngomong, dia nangis terus, tiba-tiba hilang. Nangisnya sama seperti yang tadi, hilang. Oke, case loss, pulang ke Medan, nggak ada perasaan gimana. Nah satu waktu ini udah 1 tahun kemudian. Hah? 1 tahun kemudian. Setahun kemudian. Oke, 1 tahun kemudian. Jadi suamiku kan punya tim lawyer, dia kan lawyer ya. Jadi waktu itu kita lagi kumpul di salah satu kantor dari timnya kita juga, tim lawyernya itu. Kumpullah kami di situ, rame waktu itu. Ada sekitar hampir 10 orang atau lebih mungkin. Jadi agak padat di dalam ruangan itu kan, ada 3 meja di situ. Itu kan? Aku merasa dingin. Tadi aku panas, ini sekarang dingin. Ini udah mulai Kayak kamu panasnya, kamu dingin loh. Biasanya kalau gitu dia sudah mulai mau memegang. Oh ya? Oke. Aku tadi panas loh guys, ini dingin kayak. Oke. Lanjut ya. Lanjut ya. Aduh, di belakangnya itu loh dari tadi. Aku fokus ke sini lebih bagus supaya. Makanya Tuhan, itu nggak ada kepalanya goyang-goyang. Kau posisi kayak gitu seram kali. Aduh. Terus. Oke. Kita kumpul di ruangan itu, terus tiba-tiba dari salah satu tim kita yang maksudnya punya kemampuan kayak aku juga, tapi kalau dia mah yang aku cerita ya, dia kan memang udah kayak leluhurnya yang sama dia, bukan kayak kita ini yang anak indie home ya, beda ya, dia memang leluhurnya memang ada dengan dia, kalau aku kan enggak, kan gitu. Jadi tiba-tiba dia ngomong gini, Ren, udah lama ini samamu, dia bilang gitu. Oh. Ya kan, terus yang mana? Aku bilang gitu. Kau pikir yang si itu? Ya aku pikir yang selama inilah ya, memang itu kan sudah, maksudnya aku jumpa beberapa ahli spiritual dari kota manapun selalu bilang yang sama. Dan itu sudah tervalidasi, terkonfirmasi gitu lah ya kan. Terus yang mana bang? Aku bilang gitu kan. Ini kayaknya lain lah, aku gak pernah lihat kau sama yang ini. Dia bilang gitu kan. Terus tiba-tiba karena dia ngomong kayak gitu, aku langsung kayak flashback. Bukan flashback, aku tiba-tiba ngelihat sosok yang aku nggak pernah lihat dan itu sangat mengerikan sekali. Dan tiba-tiba namanya penampakan atau ya kayak vision gitu. Jadi begitu dia bilang gitu, aku tutup mata kayak ada vision, kayak ngeliat movie. Oke. Kayak ngeliat satu gambar film perempuan itu ada di depan mata aku, tapi dalam kondisi aku tutup mata, gitu kan. Terus ini siapa? Aku langsung gitu kan. Siapa bang? Aku bilang gitu sama si abang yang lihat aku, kan gitu. Terus aku ngerasa kayak ini dalam hati Tuhan, ini aku belum pernah lo lihat sebelumnya yang kayak gini, gitu kan. Terus tapi ini juga nggak tidak pernah ada kejadian dengan sosok-sosok yang seperti ini kan. Kadang-kadang kita mau flashback kan. Kadang kalau kita ngeliat gitu kita flashback kayak di mana ya aku pernah ketemu ini ya, pasti gitu, pasti Randy pernah kan kalau ketemu gitu, di mana ya aku pernah gitu, kayak deja vu kan. Nah ini enggak pernah. Terus tiba-tiba dia bisikin namanya ke telingaku, detik itu juga kiri kanan. Terus aku langsung ngomong gini, tolong tenang semua, aku nggak pernah begitu. Dengung nggak sih? Dengung sedengungnya. Aku sampai bilang kan kebetulan di ruangan itu kan usianya lebih tua dari aku, jadi abang sama kakak semua boleh tenang dulu, aku bilang gitu. Sama si abang yang lagi ngomong, yang berusaha untuk berinteraksi dengan orang yang di belakang itu, sampai bilang ya tenang dulu. Tenang dulu. Kayaknya kayak recall gitu ya. Jadi ada beberapa yang mirip-mirip dia datang ke sini.
Merinding bener nih, aku gak bohong. Oke. Terus dia bisikin namanya. Semoga setelah aku sebut namanya ini tidak terjadi konfrontasi ya di tempat ini ya. Aku boleh tahu nggak sebelum kamu masuk ke nama dia? Oke. Boleh deskripsikan nggak sosok yang kamu gambarkan tadi itu kan kita belum tahu nih sosoknya Benar. gimana? Iya. Jadi dia itu matanya jatuh. Jadi dia itu kayak kulitnya itu udah di sini, bola matanya itu tidak di dalam posisi matanya lagi, udah seperti ke sini. Oke. Kemudian giginya itu kayak hancur dan hitam. Hancur dan hitam. Kemudian rambutnya itu putih semua. Cowok, cewek? Panjang. Cewek. Putih panjang sekali. Terus sampai ke bawah kaki, sampai panjang sampai melantai. Dan dia seperti tidak menggunakan pakaian. Jadi rambutnya itu semua yang panjang menutupi bajunya, menutupi badannya. Dan ketika aku lihat dia di dalam vision itu, matanya yang udah jatuh ke sini tuh, bola mata itu merah, full merah. Aku sampai makanya ini aku nggak pernah lihat yang begini ya. Walaupun aku hidup maksudnya di dalam hal spiritualitas, aku tetap percaya Tuhan ya. Jadi saat itu karena aku memang ada perasaan kayak takut dan worry, aku berdoa di dalam hati, di dalam nama Tuhan Yesus gitu. Aku berdoa gitu kan, secara agamanya aku kan, dalam nama Tuhan Yesus aku perkatakan siapapun ini yang berniat mengganggu atau mendekatiku, aku usir gitu. Dengan iman begitu kan. Tapi dia ketawa. Dia tuh ketawa sampai si abang yang bilang ini, oh ini nggak bisa, dia bilang. Ini nggak bisa. Bukan berarti karena Tuhan tidak bisa mengusir dia. Dia masih punya tujuan samamu. Dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya karena aku nggak tahan, aku minta kertas, aku minta pulpen. Dalam keadaan yang masih mencekam di ruangan itu, ku gambar. Mereka nungguin. Ku gambarlah itu si sosok perempuan ini segala macam. Aku belum sebut namanya kan? Boleh. Nanti ya, tunggu. Aku gambar, tek sampai selesai. Aku kasih tunjuk ke mereka semua. Nah, ada 1, 2, 3, ada 3 orang yang persis dengan aku kemampuannya, even better, lebih lagi. Dia bilang, ya itu orangnya. Dan mereka sekali serentak mengkonfirmasi bahwa ya itu benar yang ada di belakangmu. Gitu, ya kan? Oke. Kenapa sayang? Di belakang Luis. Oke. Randy. Aku lihat sini aja. Kenapa belakang Luis? Udah, jangan difokus. Iya, nggak maksudnya. Boleh dideskripsikan? Coba geser dulu. Mirip dengan yang kuceritakan. Oh, si cewek itu. Karena Kita aku lihat cerita. ya, sorry kalau salah. Iya. Karena cerita, karena tarik vibrasinya tuh datang. Iya, aku selalu gitu, selalu. Iya kan, benar kan? Aku kalau cerita tuh selalu menarik vibrasi. Jadi narik dari apa yang dipikiran Kak Ena, keluarlah dia di sini lagi. Terproyeksi. Proyeksi. Iya, proyeksi. Oke, lanjut ya. Oh Tuhan, ini episode pembukaan tapi berat ya. Oke, lanjut. Setelah aku kasih lihat, terkonfirmasilah gambar si perempuan ini. Tuh rame kan. Tiba-tiba yang tadi dia bisikkan namanya itu kan dengung kan. Aku langsung diam. Aku pegang tangan suamiku. Tapi aku ngomong itu dengan kayak gemetar gitu, kayak menahan nangis. Karena kayak ini benar-benar sosok yang kuat. Terus aku sebutlah namanya. Namanya itu Oke. Waduh, ini berat banget punggungku. Oke. Iya, ini kayaknya proyeksinya udah terlalu banyak. Kemudian setelah aku sebut namanya, aku gemetar. Aku didudukkan, dikasih minum apa segala macam gitu kan. Tiba-tiba si salah satu temen yang juga bisa kayak aku bilang gini, dia pengen banget ngomong sesuatu, boleh nggak kamu izinkan dia masuk ke dalam tubuhmu? Okay. Tidak pernah sebelumnya itu terjadi sama aku, dan aku tidak mau, dan aku memang tidak pernah mengizinkan. Karena kayak tadi Randy bilang, biasanya kalau sekali 2 kali bisa jadi terjadi, iya. Kecuali memang kita jaga. Oke. Lampunya cantik. Kecuali kita jaga betul-betul ya, Bapak ya. Dia sudah mau menyentuh kamu. Oh ya? Iya. Patut, aku tadi langsung kayak aku ngerasa kayak aku harus makan ini. Oke, tapi dia duduk di belakang kita ini sekarang. Oh ya. Oke. Setelah itu dengan diskusi agak panjang, ya
suamiku juga tipikal yang sangat realistis ya. Dia nggak mengizinkan yang gitu-gitu karena dia juga sangat-sangat agak rohani, agak religius lah aku bilang ya. Suamiku cinta Tuhan banget gitu kan. Jadi ya dia waktu itu bilang nggak usah ngapain. Memang di agamanya kita kan nggak tahu ya kalau di agamanya teman-teman yang lain itu kan di Alkitab itu dibilang jangan pernah mencobai dirimu, jangan mengizinkan untuk hal-hal seperti itu masuk ke dalam dirimu, ke dalam tubuhmu, ke dalam pikiranmu, ke dalam hidupmu gitu kan. Nah terkhusus untuk case yang satu ini entah kenapa aku pengen banget mengizinkan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ini ternyata sosok yang sudah 1 tahun bersamaku, kata si abang-abang yang melihat itu. Nah akhirnya aku terflashback 1 tahun. Terus dia bilang gini, kamu 1 tahun yang lalu ada kemana Ren? Katanya. Barulah aku teringat, oh ada bang, aku ke Bandung waktu itu. Kemana? Pasti ke tempat wisata yang jauh. Iya, aku bilang gitu kan. Ini salah satu ratu di sana yang kamu bawa. Astaga. Aku kayak oke. Apa yang harus kulakukan? Itu jauh sekali, ya kan? Terus dia bilang dia berkomunikasi. Dingin banget nggak sih di depan? Iya, bener. Dari sana. Aku udah kayak mau muntah. Tadi nggak gitu. Nggak pernah hanya kayak mau muntah gitu. Enggak. Minum dulu ya. Oke. Terus si abang ini ngomong, lu mau muntah. Dia ngomong, ini di mana kamu bawa, kamu harus balikin ke situ. Terus aku bilang nggak mungkin dalam waktu dekat ini, ataupun mungkin aku akan schedulekan misalnya aku niatin untuk berangkat kapan tuh nggak mungkin, sangat nggak mungkin lah saat itu karena pekerjaan kayak kita kan kok banyak wedding apa segala macam kan nggak bisa di cancel kalau yang rapat-rapat gitu nggak bisa kan, susah cari penggantinya gitu. Jadi aku bilang boleh nggak bang ditanyain, cari tahu gimana caranya supaya nggak usah di aku lagi. Kita selesaikan, kita putuskan saat ini juga, jangan sampai berlarut-larut. Akhirnya aku mengizinkan untuk dia masuk. Itu pertama dan terakhir di dalam hidupku. Aku mengizinkan karena aku sangat-sangat sudah tidak tahan lagi. Bukan karena aku mau bermain-main, no. Jangan ya teman-teman yang menonton SGS, please jangan pernah coba kalau nggak pernah terjadi. Betul. Bukan hanya nggak pernah terjadi, jangan FOMO ya. Kadang karena pengen tahu rasanya, gimana sih kerasukan itu, nggak enak. Dan itu nggak perlu dirasain ya, nggak perlu. Jadi buat teman-teman yang nonton, yang mungkin pernah merasakan ataupun belum, jangan penasaran. Jangan penasaran, itu bukan hal yang penting. It's not important. Pokoknya enggak banget gitu. Jangan dicoba. Jangan coba. Okay. Jangan disentuh. Oke. Duduklah aku di singgasana, disediakanlah satu tempat buatku, mereka mengelilingi aku, dibantulah sama 3 si abang-abangku yang luar biasa ini tadi, yang mereka sudah punya leluhur-leluhurnya, ya kan? Udah pasti suamiku mendampingiku, kan aku juga takut, wajar ya manusiawi kan aku belum pernah sebelumnya. Aku mengizinkan dia masuk. Nah, tiba-tiba ini hasil rekaman ya. Aku kan tidak tahu ya, setelah jerasuk itu aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku ngapain? Halo, makin rame. Aku tidak tahu aku ngapain, aku ngomong apa, aku jungkir balik, apapun aku nggak tahu. Ternyata mereka record. Setelah selesai itu, record itu di sepanjang jalan kenangan sampai habis kayaknya ini kayak gini terus. Iya. Setelah itu mereka kasih lihat, aku kaget. Jadi di rekaman itu, aku ngomong full bahasa Sunda. Oke. Bahkan aku kuliah di sana 3 tahun aja aku nggak bisa ngomong sedikit pun bahasa Sunda. Tapi ini full ngomong bahasa Sunda. Sampai salah satu lawyernya, temennya suamiku yang lawyer juga, dia kan keturunan Sunda, ya kan, dia bisa ngomong bahasa Sunda. Aman. Jadi dia ininya berat. Iya, karena di situ, karena di belakang posisinya. Terus? Dan yang di belakangmu itu yang orang tua, yang dari atas. Oh baik. Oh yang pernah kamu cerita. Okay. Iya itu yang tertangkap. Udah. Iya itu tertangkap kamera. Terus aku full ngomong bahasa Sunda. Nah di dalam video itu si abang ini yang ngajak aku bicara, kayak ngomong. Ya pokoknya even sekarang pun aku nggak ngerti itu ngomongin apa tuh, aku nggak tahu. Begitulah saking kita itu udah
yang mengambil alih tubuh kita itu bukan kita lagi. Benar. Jadi aku nggak ngerti. Jadi ditranslate sama si abang ini, dikasih tahu ternyata ini dari energinya nggak baik, buruk. Terus? Makin berat Bapak? Yes. Iya, makin berat. Karena dia sudah bersender. Oh. Sudah bersender dia ya. Tolong diamankan Randy. Enggak bisa. Hus. Gitu ya. Tuhan. Oke. Setelah melewati diskusi, melihat video itu segala macam, akhirnya kami mencari tempat yang mirip-mirip. Tapi tetap di Kota Medan. Maksudnya di Sumatera Utara yang tidak membutuhkan perjalanan yang jauh antar pulau gitu kan. Dicarilah tempatnya. Setelah kita lihat, kita survei, itu pakai survei dulu. Karena kalau nggak cocok nggak bisa. Iya. Jadi benar-benar kayak Harus misalnya kamu ketemu dia di laut, kamu buang ke laut. Kamu ketemu dia di gunung, kamu buang dia di gunung. Nggak bisa tidak dibuang di habitat aslinya. Seperti itu. Karena asing balik lagi. Benar sekali. Dia akan ikut lagi sama kita, nggak ada gunanya. Nah akhirnya ketika kita sudah dapat tempat daerah yang pas, kita berangkat rame-rame ke sana. Itu juga divideokan waktu itu, tapi tidak untuk konsumsi publik. Maaf ya, kan? Maaf videonya ya. untuk konsumsi pribadi. Iya, benar untuk konsumsi pribadi ya. Tapi nanti kalau Koko mau lihat, nanti kita lihat dulu di arsip ya. Mungkin nanti bisa ini loh Beb gitu. Tapi ngelihatnya malam-malam biar seru gitu. Nyaten dulu ya Beb. Nggak kan? Aduh. Nah, setelah sampai di tempat itu, jadi si abang-abang ini yang membantu mengingatkan. Jadi aku berdoa, udah pasti berdoa dengan kepercayaan, dengan keyakinan, diniatkan betul-betul. Tapi saat itu memang aku sampai mau muntah, sampai lemas, terduduk. Dan itu kan areanya hutan. Sorry, waktu proses tarik menarik agak susah nggak sih itu? Enggak, karena kebetulan aku dibantu 3 orang. Oh, syukur. Karena nggak sendiri kan. Kalau sendiri mungkin aku nggak akan tahu harus bagaimana dimulai dari mana. Tapi karena ada yang satu yang kayak ibaratnya kayak bantu nyebrangin lah. Bener. Yang bantu mengeluarkan, kemudian yang memberikan pemahaman, sama satu lagi yang menjaga nih. Ada penjagaannya juga gitu kan. Akhirnya sampai di situ dengan betul-betul aku udah kayak mau muntah, udah tertunduk, udah lesu. Si yang 3 ini abang-abang nilai yang membantu untuk bukan mengeluarkan. Sebenarnya dia tidak di dalam diriku. Dia tuh kayak gini loh, kayak ini aku. Dia tuh di belakangnya tubuhku. Mengikut. Bukan nindih, itu kayak magnet. Kami bersisian. Tidak terpisahkan. Ada connecting. Iya, benar sekali gitu. Kayak itu tempelan kulkas. Ya kan ada magnetnya, lengket aja, bergerak kemana aku, kemana dia gitu kan. Nah akhirnya diniatkan, jadi aku juga berdoa dalam nama Tuhan, bla 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 bla. Aku mohon Tuhan supaya segala hal yang seperti ini dilepaskan dari tubuhku. Aku tidak mau terikat akan hal-hal yang seperti ini. Jagai aku, bla bla bla, bentengi aku. Akhirnya terbatu sampai sampai kayak gitu, batuknya kan sampai mau muntah, tapi kayak nggak ada yang mau dikeluarkan. Iya, kayak ketahan. Terus maksudnya si abang-abang inilah yang menarik lah keluar gitu kan, supaya nggak lengket di aku lagi. Akhirnya keluar. Setelah keluar, malah salah satu tim belakangku. Apa? Pojok. Apa? Ngomong apa? Cewek. Kayaknya itu yang itu deh. Yang belakang itu. Belakang ya. Simba. Hai. Kita syuting dulu ya Mbak ya. Jangan diganggu dulu ya. Oke, setelah dikeluarkan, kami pulang ke Medan. Akhirnya kita ngobrol lagi. Jadi kenapa sih sebenarnya yang seperti itu bisa terjadi gitu kan? Jadi ternyata waktu aku itu bisa 3 faktor. Yang pertama memang karena aku indigo dan energinya kuat. Kayak tadi Randy juga cerita bahwa aku ini seperti magnet yang bahkan even kalau aku cerita aja vibrasinya itu ada kayak menarik gitu kan. Jadi aku tuh kayak ibarat kakak cerita itu tersonar jadi fisik. Iya, seperti itu. Bisa memunculkan sosok itu. Proyeksinya ada. Yang pertama karena mungkin aku indigo dan energiku kuat. Kedua saat itu pertahananku nggak kuat.
Oh, oke. Mungkin lagi capek atau mungkin yang katanya yang sudah sejak lama denganku itu sedang tidak menunjukkan kekuasaannya. Nah, itu yang tadi mau aku tanya sebenarnya. Benar, apa itu? Itu ya, maksudnya kayak kan kamu bilang kamu jaga kita itu gimana? Maksudnya pada saat itu apakah tidak terjadi pergelutan atau apa gitu? Nanti aku ceritain. Ada terjadi pergelutannya. Bahkan ternyata pergelutannya bukan 1, tapi 4. Bingung kan? Ada 4. 2 perempuan, 2 laki-laki. Oh iya? Iya, itu. Oke. Tapi kalah, makanya dia bisa nempel gitu. Bukan kalah. Jadi itu pergelutan itu tetap terjadi. Makanya di dalam kurun 1 tahun itu aku merasa tidak nyaman, tidak enak, emosi tidak stabil. Betul. Nggak jadi diri sendiri. Pokoknya ada yang gelisah, resah. Jadi dia terus benar sekali. Nah, makanya ketika si orang yang bisa melihat ini juga itu adalah sesuatu yang mengganggu kenyamananku, dia speak up, dia ngomong, ini siapa, ini bukan orang yang biasa sama kamu, ini aku nggak pernah lihat, bla bla bla, begitulah ceritanya. Oke, nanti kita bahas ke arah situ ya. Yang ketiga itu karena memang katanya dipilih. Jadi yang pertama karena indigo dan energinya kuat, kemudian yang kedua mungkin pertahanan lagi lemah, yang ketiga memang kita dipilih. The chosen one. Mungkin dia memang melihat pada saat itu, ibaratnya banyak nih, mungkin banyak banget nih orang-orang indigo yang datang ke sana. Nggak mungkin lah cuman aku yang sensitif juga pasti banyak. Casingnya cocok. Pas dia. Kayak botol jumpa tutupnya. Oh, ini iPhone 15 Pro Max katanya masuk langsung. Jadi terus aku tanya ke si abang ini, tapi bang ini kan roh yang tidak baik. Jadi kenapa bisa kayak ada cocok nggak cocok gitu ya? Maksudnya itu menjadi pertanyaan karena jujur aku di area itu juga aku kurang mengerti. Aku tidak pernah mendalami itu. Terus dia bilang cocoknya itu bukan cocok dengan dirimu, cocok dengan energi yang kau keluarkan. Kemudian kau juga punya pertahanan sehingga dia merasa dia mau menduduki dan mengalahkan apa yang ada padamu. Gitu. Nah makanya tadi ada pergolakan yang ada 4 orang ini. Nah itulah singkat cerita yang terjadi waktu aku di Bandung kemudian pulang. Dan efeknya setahun itu. Nah kalau menjawab pertanyaan yang Koko tadi, waktu itu kami pernah makan di satu tempat makan. Ini sudah cerita yang berbeda, tapi singkat aja ya. Ini kami pernah makan di satu tempat yang malam-malam itu rame banget lah pokoknya kan. Terus aku datang belakangan sama suamiku. Nah tiba-tiba si abang ini yang ahli spiritual ini ngomong ke suamiku, aku ini posisinya aku, terus abangnya ahli spiritual itu di depan, suamiku di sampingnya. Aku ini sama ada teman-teman yang lain lah gitu, tapi satu meja panjang gitu kan. Terus dia ngomong, dia bisikkan ke suamiku, nah maaf ya abang yang spiritualnya oke ini memang matanya satu udah nggak bisa lihat, dan biasanya untuk orang yang sudah sangat kuat seperti itunya pasti ada yang diambil di dalam hidupnya. Tapi ya itu tadi spiritualnya jadi semakin sangat kuat dan luar. Betul sekali, benar. Jadi dia ngomong, dia bisikkan ke suamiku gini, kok ini banyak yang ngantri tumben katanya. Hah, maksudnya gimana gitu kan. Jadi for your information dulu, aku kan dari SMA makan bunga. Makan bunga bukan karena begitu-begituan, karena memang suka. Jadi kayak bunga Kamboja, ya, bunga Kamboja yang berapa warna. Juga ya kayaknya ya. Aku enggak ya. Aku lebih ke senangnya itu kayak tempat sembahyang, ambil air sembahyang. Oh iya. Karena culture juga ya. Culture. Jadi kayak makan bunga sedap malam, bunga melati yang gitu-gitu. Sepet banget nggak sih itu? Sepet tapi bagiku enak. Jadi mungkin ya itulah ya, beda-beda. Itu sebenarnya makanan untuk itu atau I don't know. Kalau aku cravingnya karena memang aku suka. Oke. Tapi ternyata aku nggak tahu bahwa itu memberi makan kepada. Nah, ya itu sebenarnya itu ngidam nggak sih, ngidam orang yang ikutnya Kak Rena kalau menurut mungkin. Nah setelah terjadi pertemuan itu dan dia bilang ini kok kayaknya ada pergolakan ini pada mau menduduki posisinya si yang sama Rena ini kan. Terus si abang ini bilang sama suamiku, ini bahkan ada satu sosok laki-laki pakai songkok. Oh ya, katanya pakai songkok. Ini lagi berhadapan sama aku nih. Ini sekarang dia ngeliatin aku, dia tahu aku perhatikan dia. Ini si ratu ini sedang menjaga si Rena kali. Nah cuman dia ngomong, barusan dia ngomong bisikkan ke aku. Dia kan manggil suamiku Lai, bahasa Batak ya. Lai tolonglah, udah lama kayaknya nggak makan bunga. Terkejut dong suamiku. Nggak ada yang tahu aku suka makan bunga.
nggak ada yang tahu tuh, cuma teman deketku kayak Koko tahu Fani kan, Stefani, terus ya suamiku, sahabat-sahabatku yang dari SMA yang benar-benar kami cuma paling 7-8 orang lah yang tahu persoalan itu gitu kan. Terus lah kok tahu, kata suamiku gitu kan, ya memang dia udah beberapa bulan ini nggak makan bunga, karena jujur untuk menemukan melati ataupun bunga sedap malam yang segar itu susah. Kalau kita ke toko bunga itu udah disemprot obat. Betul. Dan itu nggak bisa dimakan lagi, nggak bisa dikonsumsi. Jadi kalaupun pernah misalnya ya, aku kayak langsung pesan ke petani melatinya, langsung minta beli sekilo berapa ratus ribu gitu kan, ya untuk dimakan. Gitu, jadi nggak bisa sembarangan beli-beli juga. Agak beda cemilannya ya. Orang biasa basreng ya, kamu melati ya. Cuman aku pada saat itu positif tingginya tuh gini. Kalau kita minum teh ada juga jasmine kan? Benar. Bunga yang dikeringkan. Terus ya kayak rosella. Kan ada ininya, ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Jadi tapi sebenarnya ada kok yang pemakan bunga. Benar. Jadi aku lihat ada beberapa. Aku nggak pernah maksudnya merelate itu ke spiritual. Jadi kayak ya udah aku suka aja. Tapi ternyata setelah kejadian itu si abang itu ngomong, selama ini yang bikin kamu craving itu adalah dia. Karena dia suka. Gitu. Kayak Randy bilang tadi benar. Jadi memang karena dia yang ngidamnya. Tapi aku ngerasanya kayak oke-oke aja. Memang aku mau makan juga suka. Jadi tidak pernah ada sesuatu yang, tapi nggak pernah loh ceritanya gini ya, karena nggak makan bunga terus jadi sakit, enggak. Jadi ya udah semaunya aja. Jadi dia nggak kayak dia maksa emang suka gitu. Aja makan. Suka aja. Sama lah seperti kadang-kadang kita pengen makan snack yang udah lama kita nggak makan gitu loh. Benar. Bukan berarti kita nggak makan snack itu kita jadi lemah gitu kan. Iya benar. Jadi setelah itu pulang dari situ aku makan lah. Jadi aku titip sama temanku yang di depan rumahnya ada pohon kamboja yang berjatuhan bunganya itu disapu tiap pagi kan. Tolong ambilkan satu plastik, bungkuskan, aku mau makan besok, aku bilang. Aku makan loh. Lah kok ya aku jadi seger, jadi enak, jadi kayak badanku jadi ringan gitu kan. Nah setelah beberapa hari aku ketemu lagi sama si abang ini, terus dia bilang, akhirnya dari 4 orang yang pergolakan itu yang tadi mau menempati posisi si perempuan tahta tertinggi itu kalah hanya karena kamu makan bunga. Berarti yang menang adalah si itu. Tetap si putri ratu. Tapi kemungkinan gak makan bunga berhasil nempel ya, tapi bukan berarti dia menang sih sebenarnya ya. Karena maksudnya berhasil lah kalau makan. Iya. Jadi mungkin bisa jadi karena itu. Tapi aku bilang nggak mungkin pure karena nggak makan bunga ya. Tapi ya kayak aku bilang tadi ada 3 faktor itu tadi yang menjadi memang kata potensial. Orang pas aja udah gitu loh. Pas aja memang momennya dia udah dapet gitu. Jadi dia dapat celah dia langsung datang gitu. Terus karena aku kemarin sempat worry kan karena kayak aduh ya ampun nggak pernah terjadinya sejarahnya di dalam hidupku. Even yang selama ini aja kalau misalnya kayak acara doa dari gereja malah ya kan, kayak dulu aku zaman masih kecil juga mamaku kan juga dulu pendoa kan, jadi kayak sering dibawa pergi-pergi kayak mendoakan dari satu rumah ke rumah lain. Itu bahkan gift yang dari Tuhan itu dipakai buat hal yang baik. Artinya pada saat mereka lagi kumpul berdoa aku kasih tahu, oh di sini ada ini, di sini ada ini, dan aku kayaknya udah pernah cerita itu di episode yang dulu-dulu. Jadi aku nggak pernah kayak ekspektasinya bakal ketempelan sama. Setelah maksudnya pembicaraan, sharing yang banyak sama orang-orang yang ngerti. Jadi itu memang bukan hal yang wow, itu bisa terjadi sama siapa saja. Bahkan mungkin dia itu adalah seorang tokoh agama pun bisa. Bisa. Memang kalau kayak tadi kalian bilang memang pas momennya, pas dapatnya lagi lengah langsung masuk dia. Jadi gitu. Dia bisa kamuflase. Kita sendiri kadang nggak sadar kita diikuti atau enggak. Gitu. Ini kita bukan sih gitu. Benar. Dan kamuflase. Mungkin di momen-momen itu waktu itu juga aku kayak ada satu problem dengan bisa dibilang yang seprofesi dengan kita lah ya. Yang mungkin aku dulu pernah cerita. Jadi dengan kondisi hati yang sangat membara itu, emosi gitu kan, itu membantu untuk membuka, menggampangkan, membuka gate untuk yang seperti itu bisa dengan gampang. Makanya banyak orang bilang jagalah hati, itu penting banget. Jangan kau kotori. Iya. Oke.
Baik, itu cerita Rena. Ini masih pertama loh ya. Masih pertama, udah panjang ya, maaf ya. Gak apa-apa, seru kok. Randy, ceritamu bagaimana? Sepertinya kamu ada bawa sesuatu ya. Banyak. Aduh. Oke. Ya. Ya udah, coba ceritanya apa nih Ren? Punyamu. Fresh banget ini masih. Oh, baru kejadian. Baru kejadian dan baru hitungan hari. Karena kan minggu lalu aku baru selesai liburan di Bangkok. Baru selesai liburan dan memang sudah ada janji mau ketemu sama orang untuk mengambil satu barang. Sebenarnya barang simple sih, tapi saat aku sampai melangkahkan kaki di negara Gajah Putih ini, udah ada tanda bahwasanya nih barang udah mulai ketok pintuku. Nah, istilah ketok pintu itu apa? Udah ada feeling bahwasanya lu bakalan jemput sesuatu nih bawa pulang. Oke. Gitu. Nah, satunya aku kan berdua dengan partnerku nih. Partnerku kebetulan agak sensitif banget. Ya. Gitu dengan hal-hal kayak gitu. Kenapa Kak Rena? Kalau tadi kan aku masih bisa fokus cerita karena ke situ ya. Ini karena sedang kamu yang cerita, jadi akunya kan nggak ngelihat. Otomatis kan ya gitu. Oke, lanjut ya. Jadi aku bilang ke partnerku kita bakalan jemput barang. Nah jadi kita niatannya ini jauh-jauh hari aku udah search tuh kan dengan yang aku memang udah tahu orangnya udah kenal. Ya kan, males banget mau cerita kalau ada tiup-tiup kupingnya. Terus itu aku bilang kita akan ambil di hari, kita sampainya itu Jumat, kita bakal ambil di hari Senin rencananya. Nah jadi malamnya aku cerita gini, nih besok kita jemput kayaknya bakalan susah deh. Kenapa? Kayaknya rasa-rasaku badanku mulai gak enak. Karena memang pada saat sampai di Bangkok yang tadinya aku sehat walafiat dari Medan ke Bangkok itu, bisa kok badanku kayaknya males gitu. Mau turun ke pesawat kayak males. Abis itu mager terus abis itu tiba-tiba partnerku bilang, "Loh, kok tangan lu dingin?" Karena dia udah kenal aku, jadi tahu nih kalau tangan lu dingin kayaknya ada something yang udah mantau dari jauh. Oke, malam pertama kita waktu ngetop pintu hotel kita bilang, "Permisi ya, kita bakalan stay long di sini selama seminggu kurang lebih." Kan memang itu etika masuk kamar yang kosong lama gitu. Tidur malam pertama aku gelisah. Nah, partner juga gelisah. Jadi aku tanya dia, "Bisa tidur?" "Enggak." "Kamu?" "Enggak." Terus kan kamar mandi kita kebetulan itu model yang punya bathtub yang bisa buka lihat ke kamar. Jadi jendelanya itu bisa diputar, kita bisa lihat plong ke dalam kamar mandi. Oh, yang kaca itu. Yang kaca gitu, di depannya itu bathtub, di sininya sampingnya kamar tidur kita. Gitu. Jam 2:30 itu main. Cetek. Lompat dong. Yang di sampingku tidur lompat dong ke tempat aku. Ih, apaan tuh Ren? Tenang. Karena aku gimana ya, sama setahun vakum itu jadi udah kayak worry sendiri gak sih? Karena kamu udah lama gak berhadapan sama kayak gitu, tiba-tiba di depan matamu cetak-cetak kan, gak worry gitu kan. Aduh, ayo Ren, balik. Kamu biasa lebih dari ini bisa hadapi kok. Oke, ternyata kita tidur lagi. Kembali, aku ke kasurku, partnerku ke kasurnya. Jam 2 aku tidur. Terus tiba-tiba dia jerit di samping. "Kamu jerit kenapa?" Aku bangun lagi tanya. "Kakiku ada yang pegang, dingin." Akhirnya jam 3 dia pindah tidur pas di samping kasurku. Nah, tiba-tiba kan aku tidur di sini partnerku, aku. Di sini ada satu lagi yang pegang tangku kayak gini. Jadi aku tengok kayak merangkul. Iya, ngerangkul tapi nggak ada barangnya. Cuman rasa aku dagingnya tuh berat gitu nih di aku. Terus aku langsung nggak ada orang. Terus aku tidur. Terus teman bilang, siapa tidur sama kita di samping? Kebangun dong aku. Lihat nggak ada. Cewek. Terus kita gak tidur sampai pagi. Cewek, aku yakin itu cewek. Yakin, aku bilang yakin. Terus dia tidur sebentar, dia bilang katanya ada cewek narik dia suruh pergi dari situ, Bot. Jangan dilihat Kak, udah biarkan dia terbang layang-layang itu. Aman, jangan dilihat lagi. Kakak kayak gitu, nanti cerup kesini dia jatuh di sini, masuk pula ke Freddy. Kayaknya nggak bisa masuk. Kok Freddy nggak bisa? Nggak bisa ya. Bagus lah kalau bisa. Aman dia ya. Ini di depan takut yang baju putih. Kakak ini. Kan buyar aku kan kalau udah lihat gitu. Jadi pas waktu besok paginya kita pergi ke wastafel, gosok gigi dong, cuci tangan, semua. Nah di wastafel tiba-tiba jatuh air setetes dari atas. Oh ya? Pikir bocor dong. Oke. Tapi kita bocor sampai aku nengok gini kan tengok kayaknya nggak mungkin bocor deh ini, dan hotel bagus gini Kak, jangan dilihat.
Iya ya, gerak ya. Jangan Apa dilihat. Oke. Kayaknya cerita di sini kritis sekali, woi. Gak ada dia sebenarnya kan kemarin gak separah ini ya kan? Iya. Memang si Rena inilah. Gak apa-apa sih sebenarnya asik Kalau juga. gitu jangan disatukan kami berdua. Gak apa-apa, aku suka. Aku suka ini. Ya kan ini juga sama nih, ha. Aku dari tadi ini loh, kayak ngerasakan ada vibrasi gitu di sini, gini terus. Berputar gitu ya. Ha-ha. Kaget gua tadi kan. Iya. Gitu dia. Oke, terus? Lanjut, besok pagi tuh netes air dari atas. Terus Ren. Hah, apa? Aku bilang, aku gak tidur ngantuk kali nih. Kan memang gak tidur semalam menjaga malam. Dianya tidur. Karena akhirnya aku bilang, tidur di luar deh biar aku yang jaga malam. Tek, gitu. Dia tengok, gak ada bocoran. Oke. Terus waktu kita sapu kan mandinya air panas. Ada uap dong di kaca wastafel tuh. Beruap gitu dong. Nah, terus kan kita kan gak ada yang nyentuh kacau dah. Tenang. Jadi 3 sosok yang besar. Dari mana datang nggak tahu, 2 lagi Iya itu. kan? Nggak tahu 2 lagi dari mana. Di kaca wastafel itu di uapnya. Kok Freddy bayangin apa yang kita lihat? Tulisan? Bukan. Enggak, Tapi tangan bercak, dan itu kita ukur dengan tangan kita berdua, gak ada yang gak pas. ada yang sama. Kayak bekas gitu. Iya, bekas aja gitu. Telapak tangan gitu. Terus gue bilang, udah hapus, anggap ini rintangan kita mau jemput nih barang. Anggaplah itu rintangan kita mau jemput. Dengung kan? Mulai bisik-bisik kan? Gitu aku dengar sekarang. Oh iya. Oke. Perlu hands free? Perlu hands free mungkin? Oh gitu. Jadi kita cerita udah nggak fokus nih buyar. Oke. Terus akhirnya aku bilang ini rintangannya hari pertama nih baru. Pergilah kita jajanan pasar, makan malam. Tahu apa yang dapat di dalam jajanan pasar? Paku, Cok. Hah? Paku, di sate ada pakunya. Mungkin nggak sih lu sate udah setipis ini diselipin paku begini dan pakunya tuh rapi banget colok dalam. Dan itu cuma di tempatku. Yang kita belinya tuh bareng di satu jajanan pasar yang sama. Gue bilang, apa gue disantet orang ya? Tapi kayak gak mungkin, ngapain juga orang santet aku jauh-jauh dari sampai ke Bangkok. Oke, gue simpan pakunya, masukkanlah ke pouch. Terus kita pulang nih ke hotel balik. Aku cek tadi, aku bilang, cek ya paku tadi. Nggak ada. Hilang. Malam pertama ya, hari pertama. Malam keduanya. Tapi sorry aku potong. Nggak apa-apa. Itu penanda nggak sih? Penanda dalam arti karena kamu juga punya kemampuan seperti itu dan kamu masuk ke negaranya orang yang notabene mereka juga punya culture yang berbau mistis seperti itu. Jadi kayak apa namanya, mungkin waktu di jalan ada orang yang ngeliat aku bisa, dia coba tes tembak. Nah itu maksudku. gitu? Bisa. Nah kadang-kadang mau loh kok ada jahat orang. banget sih kayak Makanya kesopanan kita itu terkait penting. Contoh kayak gini aku sama Kak Rena. Ini di belakang layar kita udah damai dulu. Oh ini punya Kak Rena, ini punyanya aku ya. Dan dia juga nggak bilang punya aku juga nggak komentari. Jadi kita berteman loh, berusaha berteman gitu. Karena kan sama makhluk seperti itu kan kayak ada sini. Mereka lebih tantrum dari kita loh. Itu benar. Mereka lebih tantrum dari kita. Dia kayak bukan tantrumnya yang itu ya. Bukan, istilahnya kayak anjing ketemu anjing lain. Kadang-kadang misalnya mereka ada kayak ada mau saling inilah. Tapi yang dus dulu gitu. Benar. Gini, aku lebih kuat loh. Aku lebih ini loh. Nah, ada ego. Ada egonya mereka. Nah, jadi malam kedua jam 7 kita udah pulang karena si Randi tadi pulang dari Big C nggak enak badan. Udah nggak selera. Udah nggak sanggup lagi. Makanannya bukan nggak enak loh. Jujur makanannya enak. Tapi ini mual. Ini enak. Aku mual, cuman serius. kondisi di sini nggak kondusif untuk makan. Ya mual soalnya. Nah, terus malamnya jam 7 dia pulang dari Big C, aku mulai dingin lagi. Nah, dingin itu penanda biasa energi negatif tuh datang. Kalau dari aku dingin. Terus jam 1 karena kita Keran air. terbangun dong. Aku bilang, lo di kamar mandi? Aku tengok di samping, perasaanku ada bayangan. Aku buka dong selimut karena kita kasurnya bednya pisah aja, kita satuin. Aku tengok, ya si kawan ini di kamar mandi. Itu di kamar mandi siapa? Di sampingku si kawan ini loh gitu. Terus aku datangi, tutup kerannya. Tutup kerannya, nggak lama di depan pintu kamar kita. Terus aku pikir udahlah, capek kali kayaknya mau menjemput barang ini 4 hari di belakang Kak Rena. Terus jadi
capek kali 4 hari mau menjemput barang ini. Akhirnya aku bilang malam ini gangguannya nggak parah, tapi lumayan menegangkan karena suara-suaranya berputar di kamar itu. Dari jendela semua lagi. Hari ketiga, karena kan kita nunggu orangnya dari negara lain yang ngantar ke negara itu juga, gitu. Kebetulan bukan dari negara yang sama. Di hari ketiga itu malam kita dengar suara lonceng. Lonceng apa nih? Kayak lonceng kaki. Kerincing yang dipakai kaki. Cewek di situ kerincing kaki kayak aku bilangnya tuh kayak punya penari gak sih atau apa gitu. Mereka kan di Bangkok mungkin culture-nya ada yang nari pakai kerincing atau apa. Aku bilang, "Cing, lo dengar enggak?" Enggak. 1 jam 7 lagi makan. Udah aku hentikan makanku. Udah gak selera aku karena kayaknya perjalanan kali ini mau jemput satu barangnya sulit banget gitu. Terus aku berdoa lah menurut keyakinanku. Aku bilang, Tuhan apapun itu tolong dilancarkan karena niatku di sini ingin mengambil satu barang dengan niat baik, bukan dengan niat buruk atau memperkaya ilmuku sendiri. Dan aku kayak gitu. Tidurlah aku dalam mimpi, tahu nggak apa? Ini di depan mataku ada cewek tidur. Dia tarik tanganku, ajak rohku keluar. Jadi sedikit disclaimer, aku bisa yang namanya astral projection. Jadi dia tarik aku keluar. Dia kasih lihat aku sesuatu yang pernah terjadi. Aku lihat di situ ada cewek usia paling kalau versi mataku melihat itu usia 20-an sampai 30 lah gitu, bunting, tapi perutnya diinjak. Aduh. Ada 8 orang diinjak perutnya. 8 orang yang injak. 8 kayak bukan bilang kayak gituin loh, kayak dikeroyokin. Ditendang-tendang gitu, disepak. Terus yang aku nampak dengan jelas itu ada satu cowok, panas deh semuanya badanku. Itu masuk, maaf ya, ke dalam alat vitalnya itu narik janinnya keluar. Aduh. Oke. Terus abis itu ditaruh di samping dia jerit. Terus janinnya itu dipijak kepalanya. Dan itu janin paling sebesar ini doang. Bangun, sadar, anak muntah, langsung muntah aku di situ. Terus kenapa? Aduh, nggak tahu aku, sesuatu hal yang menurutku cukup nggak bisa kulihat gitu. Oke, tidur, berhenti dong, udah tenang semua. Aku mulai sembahyang, aku mulai cak dupa 2 biji di situ. Aku sembahyang menurut keyakinanku. Aku bilang malam ini tolonglah tenang. Aku mau besok mau jalan 4 jam ketemu orang ini karena dia jauh dari Bangkok kota. Berdoa, minta malam ini tolong kasih aku istirahat, tenang. Oke. Besok pagi sambil menunggu, kan kita ketemu jam 7. Aku istirahat dulu. Istirahat di jam 5 sampai jam setengah 8 lah gitu kurang lebih, karena kita ketemunya di titik kotanya gitu. Nah, waktu mau apa itu, waktu mau tidur aku nyambung dong, ketemu lagi nih si cewek tadi. Boleh deskripsikan nggak ceweknya gimana? Maksudnya fisiknya. Kalau tadi kan kamu bilang 20-an. Itu cewek cantik, mirip Chinese tapi bukan kayak muka lokal pribumi. Muka kayak Thailand gitu-gitulah, tapi mata sipit sedikit, putih, cuman rambutnya kayak kotor. Terus di bagian dekat alat vitalnya itu semua darah. Jadi itu baju yang dipakai, bajunya baju tangan pendek kayak baju kurung, cuman ada motif bunga-bunga atau motif kayak batik gitu. Di situ semua darah. Nah, terus abis itu aku tanya, kamu apa? Dia ngomong bahasa dan aku nggak ngerti apa yang dia. Kak, aman kak. Kak Rena. Jangan ya kak, jadi kerjaan orang di sini semua nanti. Terus udah, aku tanya, kamu kenapa? Dia nggak kasih lihat apa-apa, cuman dia sepertinya kalau aku bilang masih ada nyimpan dendam itu. Terus habis itu lanjut, setelah ditarik, aku nampak visionnya itu. Masuk deh, maaf ya, alat kelamin pria berkali-kali ke dalam itu dia. Setelah jadinya dikeluarin. Apaan sih ini orang? Ibaratnya kayak digilir lah. Digilir, cuman kasarnya. Yang aku nggak habis pikir itu cara dia narik itu keluar loh, yang dari dalam perut itu gimana, coba pikirannya, itu bajingannya. Dan aku tengok itu kayaknya kejadiannya udah lumayan lama, mungkin 3-4 tahun yang lalu, karena itu pun kayaknya udah di pinggirannya kota. Aku tengok sekelilingnya dari vision itu nggak nampak di daerah kota gitu. Nah, malamnya itu nah ini finalnya, kita ketemu dong sama yang mau ambil barangnya ini tadi. Kita ketemu. Dia cerita pertama, ini dari gini ya, kejadiannya gini. Ini terus, siapa yang nanya? Siapa yang sudah jelasin? Yang kita mau jemput barang ini. Oh, dia gitu. Jelasin. Ini only one pieces ya, kata dia. Nggak ada di mana-mana kamu cari. Cuma only one. Dan karena kamu berani bayar lumayan mahal, makanya kita kasih kamu.
oh ada perempuan usia ternyata 28 29 gitu kurang lebih di daerah sini tuh kejadiannya gini. Dan sempat masuk berita lokal mereka. Gitu. Berarti terus, sempat heboh karena kan kejadian tarik itu gimana sih, kepalanya diinjak di depannya loh. Itu jadi tuh tadi bayinya itu ceret gitu kayak buah hancur di depan mata ibunya. Ibaratnya kayak semangka yang diinjak plus gitu. Dan itu kan bayi kecil banget dan itu renyah kali kan kok diinjak gitu. Gimana coba ngebayanginnya. Jadi aku yang nontonnya itu pas waktu dibawa perjalanan teleportasi visionnya dia tuh kayak, hah? Ini gore kali filmnya. Iya, gitu. Gore banget gitu filmnya kan kok. Ternyata nggak sekedar di film-film aku tengok, ternyata kejadian asli-aslinya dia cerita sampai hotel. Aku kaitkan lah. Atau mau ku show dulu baratnya. Oke, boleh. Tapi show bentar aja ya, guys. Jangan kita lihat bisa lama-lama ya. Oh, tapi kamu tadi miss satu. Partner kamu katanya juga mengalami mimpi yang sama. Mimpi yang sama dan aku tuh nanya ke dia paginya semalam, kamu tidur nyenyak enggak? Aku tanya gitu karena gelisah. Ini setelah kita ambil. Terjadi ini ya. Belum. Ini sebelum lah berarti. H-1 sebelum ini. Terus dia cerita. Aku gak cerita dulu nih. Aku diem. Aku nggak mau kasih tahu aku lihat apa gitu. Cerita aku kaitkan. Akhirnya malamnya kan ketemu dengan yang ngambil. Aku kaitkan lagi. Berat ya ceritanya pakai injak-injak. Ceritaku nggak ada apa-apanya guys. Ceritaku ringan sebenarnya kalau dibanding mereka berdua. Tapi ceritaku ada korelasi antara kamu punya dan nggak tahu kenapa ada sedikit. Tapi ini dialami oleh kakakku sendiri. Oke. Kenapa aku bilang korelasi? Karena terjadi di Bangkok. Oh oke. Dan itu juga kejadian di hotel. Dan itu juga kejadian dengan kayak kamu punya juga, tapi ada sedikit lah yang berpengaruh. Nah ini aku nggak tahu kenapa setiap episode itu ada sedikit aja kayak relevansi dari ceritaku dengan cerita guys. Tapi ini nggak tahu kenapa nggak ada di plan ya guys. Jadi ini ceritanya kakakku yang alami. Halo. Nah, kakakku yang alami 2-3 bulan yang lalu. Siapa yang suka ke Bangkok pasti tinggalnya di Pratunam, betul ya? Pratunam itu adalah pusat kalau untuk orang pengen belanja, apalagi cewek-cewek, karena dekat dengan Platinum dan lain-lain. Dan di situ apa tuh? Gadis tadi, yang tadi lagi sampai sekarang. Karena kisahnya udah dibuka. Sebenarnya kan kalau vision itu cuman boleh taunya kita. Cuman aku membuka kayak gini dalam artian kata bukan kita ingin mempermalukan, hanya saja kita memberikan bahwasanya orang di luar sana untuk yang mungkin pergi malam keluar sendirian sedang hamil harus berhati-hati, tindak kejahatan. Ini bisa membantu orang lain juga. Benar. Dan juga ibaratnya kayak ya untuk cewek lah khususnya ya. Benar. Jangan pernah ibaratnya kayak lengah untuk kayak ayo nggak apa-apa lah. Bahkan sama kawan pun kalau kawan kamu itu masih cewek guys, belum rame-rame jangan deh. Apalagi keadaan di Medan juga udah nggak kondusif kan. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, guys, ini kejadian di salah satu hotel yang lumayan terkenal di Pratunam itu. Aku kasih inisialnya L aja. Jadi kalau misalnya kalian nanti cek-cek, kalian cek sendiri, ya. Inisial N ini lumayan terkenal dan harganya lumayan terjangkau. Bukan lumayan, memang terkenal. Terkenal sih memang. Lumayan terjangkau. Harganya itu aku kasih bandrol satu malam 200 sampai dengan 300-an ribu. Bahkan kalau kamu sewa family roomnya juga paling nggak sampai 300 ribu kadang. Kalau kamu dapat yang promo atau gimana lah, pesan melalui aplikasi gitu. Nah, kakakku ini sama keluarga besar dari suaminya itu sama-sama berangkat ke Bangkok. Jadi kakakku dan juga suaminya itu dapat family room, sementara anak-anaknya itu cuma dapat regular room. Suasana dari hotel ini dari awal dari depan aja udah suasana sangat-sangat religius, mulai dari bunga-bunga, terus juga udah ada patungnya dan lain-lain ya. Dan pada saat mereka masuk, suasana kamar mau dibilang terang kali enggak, lampu ada putih kuningnya, ya tidak secerah dari hotel-hotel yang kayak bintang 5 gitu, enggak lah, tapi mirip-mirip kos gitu guys. Tapi karena kakakku di family room ada space lebih gede, ada mini kitchen. Iya, aku dengar boom gitu kan? Ya. Oh, aku boom tadi. Iya itu, tapi setelah boom itu baru gitu. Oke. Jadi ada sofa,
sama seperti yang Reni ceritakan, kamar dia juga ada sofa. Dan aku nggak ngerti kenapa sih fungsi sofa dan juga satu pojok yang ada lampunya itu di atas kursi itu, aku nggak ngerti kenapa setiap hotel ada seperti itunya gitu loh. Benar. Tapi itu ya memang kondisi susunan interiornya seperti itu. Iya, memang udah standar kayaknya ya dari hotel. Jadi malam pertama kakakku itu lagi beres-beresin packingannya dan lain-lain, tapi tetap ya masuk ke dalam itu selalu ada permisi ya. Permisi dulu, ketok 3 kali, bilang permisi bla 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 gitu, itu udah dilakukan. Nah tiba-tiba ini kondisi mereka kan dari pasar malam, dari dinner ya kan, setelah makan selesai pulanglah ke kamar. Dan setelah sampai ke kamar itu, kakakku pada saat lagi beres-beres, kenapa kalian dua? Oke, pada saat beres-beres, kedengaran di luar kamar itu. Kok sesak kali tiba-tiba? Kayaknya yang baru lagi ya? Enggak, yang tadi yang 3 besar itu dari tadi menunjukkan dirinya. Makanya aku bilang ini dari mana ya? Aku balik lihat ke atas, itu mereka bilang. Hui. Dah lanjut kok. Ya, lanjut. Jadi kakakku berusaha beres-beres dari barang belanjaan yang mereka itu pergi belanja tadi gitu loh. Nah, suasana di luar kamar tiba-tiba ramai. Bener-bener ramai. Jadi kelihatan kayak kamu itu lagi berada di suasana kayak ada pasar, orang lagi ngomong Thailand tapi entah apa-apa yang lagi ngomong kakiku gitu. Terus kakakku kan memang sensitif ya orangnya. Dia udah mulai kayak, dia tanya suaminya, kamu dengar gak di luar? Suaminya dengar juga. Dan suaminya bilang, enggak lah itu anak-anak itu kayaknya. Memang ada kedengaran gerasak gerusuk di luar kamar itu. Dan kalau kamu intip, biasanya kalau pintu kamar hotel itu kita intip di bawahnya kan ada celah tuh. Nah celahnya itu memang kelihatan bahwa itu ada kayak orang lalu lalang gitu. Tapi ini udah malam jam 11-an. Dan hotel itu gak mungkin seperti itu. Nah akhirnya pertama kali ibaratnya di-ignore, tidak dihiraukan. Dia lanjut lagi mau mandi. Setelah mandi tiba-tiba kedengaran lagi keramaian ini, bang pimpung gitu. Dan ramainya itu makin kayak pasar. Kakakku udah penasaran dong. Hoi. Kakakku udah penasaran dong. Jadi dia itu langsung kayak suruh suaminya buka pintu, cek di luar ada apa. Siapa tahu entah ada terjadi keributan atau apa. Jadi suaminya buka. Dan buka ternyata nggak ada apa-apa, kosong guys. Dan setelah buka itu memang nggak ada kedengaran suara ramai-ramai itu. Dan itu berhenti. Oke, kakakku mikir, udahlah ini mungkin hanya sekedar aja gitu loh. Karena kakakku memang pernah digangguin dan ya beberapa kali lah digangguin. Tidurlah mereka. Ini ganggu cerita orang aja. Tipe aktif itu loh. Karena soalnya kayaknya kok cuman ke aku dia kayak mau ngomong kenapa nggak ke Randy gitu. Ya kan dia makanya aku bodoh. Karena kau dari tadi perhatiin mereka. Makanya mereka bodoh. Jadi kayak ngajak kau ngobrol. Oke. Tidurlah malam pertama. Tidur kira-kira kurang lebih jam 2 sampai jam 3 lagi terlelap nih. Kakakku ngerasa ada yang pegang kakinya dan kakinya tiba-tiba dingin sedingin. Kok mirip ya ceritanya sama tadi? Yes. Makanya aku bilang ada korelasi. Iya loh, mirip loh. Terpegang. Kayaknya di sana sering ya. Iya, kayaknya pegang kaki duluan gitu, benar. Pegang kaki. Jadi pada saat itu kakakku ini mikirnya gini, kok dingin ya kakiku, padahal udah terselimutin gitu loh. Dan dinginnya itu beda, bukan dingin yang kayak cuman dingin AC gitu, enggak. Dingin yang kayak memang orang yang tangannya dingin banget itu pegang kaki kamu. Jadi kayak lu terkejut gitu loh. Bener. Terkejut bangun. Dan pada saat dia bangun, dia merasa dia bangun. Dia buka matanya, dia melihat ada satu sosok anak kecil, perempuan, manis, gak ada kelihatan seram sama sekali. Dia cuma pegang, tapi dia liatin aja kakakku kayak gini. Shit. Sambil liatin dia tidur. Jadi kakakku langsung gini dong. Apaan nih? Ini kok ada anak kecil. Tapi kakakku pada saat itu belum kayak berpikiran kayak negatif. Dia cuma mikirnya ini mimpi kayaknya nih, ini mimpi gitu. Tapi anehnya dia mau gerakin badannya nggak bisa. Dia cuman kayak hanya bisa memandang, kata orang kan ditimpa. Ketindihan nggak sih? Harapan. Bahasanya kita lebih ini dia udah ketrap. Ya, terperangkap gitulah. Iya. Nah akhirnya setelah itu dia masih kayak, karena anak kecilnya sosoknya masih belum seram dan belum apa kan, dia cuma ngerasa anak kecil ini ngapain nengokin aku terus. Benar. Nah
kurang lebih 5-10 menit ini kejadian dia tetap pegang kakinya itu tanpa ada bergerak satu gerakan pun. Dan akhirnya kakakku tiba-tiba melihat ke arah sebelah kiri. Dan sebelah kiri dia itu sudah ada seorang anak laki-laki. Sepertinya ada hubungan dengan anak perempuan ini karena mukanya mirip. Dia anak laki-lakinya itu juga liatin dia, tapi dengan pandangan kosong. Kakakku udah kayak, loh kok udah ada 2? Iya. Gitu, udah ada 2 kan. Dan dia udah kayak, aduh ini kayak udah gak betul ini. Ini kayaknya aku bukan mimpi lagi gitu loh. Ini kayaknya aku udah ketindihan atau aku diperangkap atau gimana. Dan karena kakakku udah panik, dia mau bergerak gak bisa bergerak, dia mau panggil suaminya gak bisa, tapi makanya tetap terbuka. Dia sampai kayak udah kayak gini lah, udah kejang-kejang gitu, tapi nggak bisa bergerak sama sekali, berusaha. Dan akhirnya yang anak cowoknya itu pegang tangannya, pam gitu langsung. Dan setelah dia pegang tangannya, anak cowoknya cuma senyum gini. Shit. Dan senyum, kakakku udah takut dong. Dan dia baca lah mantra yang kalau kami kan agama Buddhis ini kan, Buddha Jepang. Ya semacam kayak gitu. Dia berusaha baca mantranya, dan dia baca-baca, dia mau baca. Tiba-tiba bocah laki-laki itu ikut membaca mantra itu, padahal dia tidak agama itu, dan dia bacanya itu sambil ketawa gitu. Jadi kayak mampus kau, aku tahu mantra kau itu nggak ngefek sama aku gitu loh. Jadi kayak kakakku udah kayak sambil baca nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Untungnya entah kenapa di saat itu suaminya kebangun, entah kebelet pipis atau apa. Dia lihat kakakku udah gini, udah kayak gini, udah nggak ada gini, kayak orang ayan atau gimana gitu. Dia langsung kayak bangun, disuruh bangun. Dan akhirnya kakakku bangun lah. Dan setelah bangun dia langsung kayak keringatan semua, pokoknya kayak badan itu kayak bener-bener capek secapek-capeknya gitu. Dan kata suaminya, kamu minum air putih hangat sekarang, bla bla bla, udah jangan mikir lagi, dan nggak bisa tidur. Malam itu juga gak bisa tidur, kurang lebih jam 3 sampai jam 4. Dia pikir udah tanggung juga, besok pagi udah mau jalan. Kok sama ya? Yes, makanya aku bilang korelasi. Aku dengar kok sama ya. Kemudian seperti yang kau bilang kau juga sama si cewek itu kan. Iya. Nah, makanya aku bilang korelasi sedikit. Nah akhirnya besoknya, karena anak laki-lakinya itu gak suka ikut belanja, anak laki-lakinya bilang udahlah aku tinggal di kamar ini aja. Kakakku nggak kepikiran kesana loh. Dia cuma bilang oh ya udahlah nggak apa-apa, kamu tinggal di sini, main game lah kamu gitu loh. Nanti mama udah belanja, nanti mama jemput kamu, baru kita pergi makan bareng. Pagi-pagi dia pergilah ke Platinum. Nah anaknya main game, pampimpung kan. Pulang dari belanja, dia lihat anaknya udah lemas. Lemas terus juga. Kenapa kau sakit? Gak tahu, aku dari tadi kepalanya pening katanya, berat kali kepalaku katanya gitu kan. Apalagi dia sendiri ya di kamar ya. Iya, karena kamar mamanya kan lebih gede, jadi dipikirnya lebih santai, aku di sini ada sofa, ada apa gitu. Kalau kamar biasa kan kayak kamar kos aja gitu. Jadi dia nanya, kamu kenapa? Mau ajak makan siang dong? Nggak selera lagi aku makan mah katanya gitu kan. Kenapa kau? Katanya iya kepalaku berat kali, dari tadi aku main game itu kayak di sini aku berat kali gitu. Dia masih belum kepikiran ke sana loh. Ini dua udah mau mampus. Jadi akhirnya kakakku bilang, udah kamu balik ke kamar aja, kamu istirahat di kamar, kita yang makan gitu loh. Kamu nggak usah ikut lagi jalan gitu ya, karena kamu sakit, kasih obat lah gitu kan, kayak paracetamol dan lain-lain gitu. Nah kejadianlah 1 harian itu berlalu begitu saja sampai dengan malamnya. Malamnya itu guys, agak-agak gimana lah ya, keadaan dimana kamu bisa ngerasa nggak sih lampu itu yang seharusnya terang itu tiba-tiba dia ngerasa kok kayaknya, tahu nggak lampu yang wattnya udah mau melemah. Oh yang cerket gitu. Nah, tapi dia nggak kedap-kedip, cuman dia kayak rasanya ada kayak sesuatu yang mau mati. Terus kayak kok kakakku ngerasa kayak kok kayak gini ya, kok kamarnya kok agak-agak nggak enak gitu loh, masuknya itu vibes-nya udah nggak enak. Jadi seram. Cuman kata suaminya, udahlah, gak usah mikir macem-macem. Tidur aja. Kau suka kali kayak gitu, mikir macem-macem gitu loh. Makanya jadi kenyataan kan, makanya gitu. Kau nggak boleh kayak gitu, positif katanya. Positif lah, mandilah dia dan lain-lain gitu kan. Tiba-tiba suara yang itu guys, kettle yang biasa orang masak untuk teh dan lain-lain, bunyi dong.
Dan tanpa ada wire-nya itu dari kabelnya itu sama sekali nggak ada dicolok sama sekali. Dan itu bunyi gitu. Itu kan ada bunyi khasnya gitu kan. Terus kakakku kan pas lagi siap mandi tuh, dia keluar langsung lihat, loh ini apa ini kok ada bunyi. Tapi ketika lihat di daerah ketelnya itu nggak ada asap keluar, nggak ada apa-apa, dan colokannya nggak ada tercolok sama sekali gitu. Kenapa ada bunyi gitu loh. Suaminya pun langsung udah ya, jangan macam-macam ya, udah tidur. Ya udah akhirnya nggak digubris lah. Tidurlah dia. Jam 2 jam 3 lagi, kerasa lagi dingin di kaki, ada yang pegang. Pam. Kebangun. Dan pada saat bangun, kayaknya template ya di jam yang sama ya. Di jam yang sama. Dan kebangun itu waktu dia lihat sudah ada tuh 2 anak kecil itu, satu pegang kanan, satu pegang kiri. Yang awalnya anak ceweknya itu cuman biasa aja pandangan kosong, kali ini dua-duanya cuman tersenyum lihat dia. Dan ternyata guys, apa yang terjadi? Dia pikir cuma 2 anak itu yang kerjain dia. Dan ternyata setelah dia lihat ke arah kiri, ada satu sosok perempuan, rambut panjang, terus juga ininya berdarah di sini, di apa namanya? Di ujung mata. Ya, di ujung mata tuh kayak ada aliran darah gitulah, kayak orang nangis tapi nangis darah. Gitu. Terus liatin kakakku, dia langsung kayak bukan lompat sih, tapi lebih ke semi mau terbang gitu. Pam gitu loh, boom gitu. Langsung kayak di atas kakakku, langsung di tindihnya kakakku. Dua tangannya diginiin, terus dia cuma mukanya gini gitu. Jadi kayak kakakku kayak gak bisa ngomong gitu loh. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa apa, dia sampai udah kayak gini. Wah, itu hantunya kayak yang bener-bener kayak brutal sekali lah. Brutal sekali, dan dia itu udah kayak yang nggak bisa ngapa-ngapain. Dan 2 anak kecil itu tahu waktu ininya hantu perempuannya gitu, 2 anak kecil itu nyanyinya itu kayak kata kakakku itu dia kayak nyanyian anak kecil tapi lagu-lagu Thai yang zaman dulu, yang kalau kita itu kayak nyanyi lagu balonku gitu-gitulah. Lagu-lagu khas anak kecil, dan mereka tuh nyanyi gini-gini aja, kepalanya mereka 2 gitu aja. Dan shit, psycho. Dan ternyata suaminya pun entah kenapa pada jam itu kebangun juga. Dan mungkin kata kakakku sih, dia mungkin berusaha sekuat tenaga, akhirnya mungkin tergeser atau gimana, tersenggol. Dan akhirnya suaminya bangun melihat kakakku udah keadaan kayak gini lagi. Dan akhirnya langsung kebangun, dibangunin oleh suaminya langsung tanya, kamu kenapa? Akhirnya kakakku cerita loh, dia bilang, iya aku kena ini gini, tahu nggak semalam aku sebenarnya udah kena gini, ceritain semua. Kata suaminya, udah pindah, jangan tinggal di hotel ini lagi. Keluarlah mereka jam malam-malam, jam 4, jam 5 gitulah, cari hotel bu, malam-malam kayak gitu, diajaknya anaknya subuh, cari di daerah Pratunam juga, itu kan masih banyak hotel kan. Cari lo hotel yang agak-agak modern, agak bersih, agak elegan gitu loh supaya ini. Dan setelah mereka pindah, memang gangguan itu sudah nggak ada. Tapi setelah kakakku cerna, sepertinya itu mamanya mereka, hantu cewek itu. Pasti, biasanya sih gitu. Jadi kayak 2 anak kecil ini mukanya mirip, dia bilang, tapi hantu cewek ini memang amburadul ya mukanya. Kata kakakku dia nggak jelas mukanya seperti apa, tapi intinya sepertinya itu mamanya mereka 2. Jadi mereka berdua itu ya bertugas membantu mamanya untuk kayak menghantui ataupun meneror orang-orang yang tinggal di kamar itu mungkin. Jadi kakakku kayak, ini kayaknya yang gua dihantui ini, aku ini dikerjain sama satu hantu cewek yang punya anak 2-nya gitu loh. Dan akhirnya udah gitulah terjadi, dan dia langsung pulang, nggak berani cerita yang macam-macam, padahal itu keluarga besar kan, dia nggak berani cerita ke anggota keluarga lain, nanti takutnya menakuti kan. Dan akhirnya dia pulang, baru dia ceritalah ke kami. Dia bilang, tahu nggak aku digini-giniin, aku ngeri kali. Dia sampai bisa tahu loh mantra agama Buddha Jepang kami itu kan bukan sesuatu yang kayak, bukan yang umum. Iya, bukan kayak doa Bapa kami, ataupun kayak memang doa yang sudah sering didengar di publik kan gitu. Tapi ini sama sekali dia bisa tahu, anak kecil itu yang paling serem sih sebenarnya. Anak kecil itu bisa membaca mantra itu sama dengan kakak aku gitu. Nah itulah yang terjadi guys. Tapi aku bicara ini ya Bangkok ya. Sebelum kita lanjut, kita break dulu guys.
kita ada dessert soalnya. Nanti baru kita cerita kedua ya. Kalau begitu ya udah break dulu.